Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera bagi kita. Salam sehat, kiranya kita semuanya dalam lindungan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita saat ini, terlebih dahulu kita akan ibadah singkat. Baiklah, kita akan bernyanyi Kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, Kuasa-Mu sangat besar dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang luar biasa yang senantiasa memberkati kami, memulihkan hidup kami. Mulai pagi hingga pada saat ini Tuhan berkati kami. Dan saat ini juga kami akan belajar Roh-Mu kiranya Engkau berikan kepada kami roh kebintaran, pengetahuan, kebijaksanaan, agar kami Tuhan berlaku seturut yang Tuhan kehendaki. Pelajaran yang kami akan dengarkan ikuti hari ini, biarlah berkenan kepada Tuhan dan Engkau memberkati kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik anak-anakku semuanya, apa kabar kita hari ini? Ya, kita sehat-sehat semuanya, puji Tuhan. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi ajar kita, terlebih dahulu Ibu akan absen dulu. Nah, bagaimana? Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, baik, semuanya sehat-sehat dan semuanya hadir. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi kita yang terbaru, yaitu gaya hidup modern, ya kita review dulu ke belakang, ya tentang keluarga yang kuat melahirkan kepribadian yang kuat. Nah, tentunya sebagai keluarga Kristen, ya kita lahir dalam keluarga yang taat kepada Tuhan. Tentunya kepribadian kita, karakter kita juga akan menunjukkan seperti Kristus. Karena Kristus adalah sebagai teladan bagi kehidupan umat Kristiani. Ya, selanjutnya kita akan masuk pada materi ajar kita yang baru, ya dengan topik keluargaku dalam gaya hidup modern. Baiklah anak-anakku, coba perhatikan cuplikan gambar yang berikut. Ada beberapa gambar yang menunjukkan gaya hidup. Ya, sambil kamu amati gambar tersebut, ya sambil kamu catat apa kira-kira yang bisa kamu identifikasi dari gaya hidup tersebut. Silahkan. Kamu sering memaksakan diri untuk membeli barang-barang mahal. Suka dengan gaya hidup menikmati kesenangan itu dinamakan hedonisme, di mana bahwa tujuan hidup mereka hanya untuk bersenang-senang, seperti hobi belanja atau membeli barang-barang brand ternama. Kegiatan tersebut akan membuat dirinya lebih merasa senang, puas, dan bahagia. Namun, tahukah kamu secara etika dan kesehatan, gaya hidup yang seperti ini patut dipertimbangkan loh. Pasalnya, memaksa diri membeli barang-barang mahal hanya akan membuang-buang uang saja. Agar terhindar dari gaya hidup hedonisme, ada 5 hal mudah yang bisa kamu lakukan. Pertama, selalu bersyukur. Sebagai langkah awal, kamu harus tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari banyaknya materi dan benda-benda yang mahal harganya, melainkan berasal dari hati yang penuh syukur.
bagaimana pendapatmu, Andreas? Silakan berikan pendapatmu, apa yang bisa kamu amati dari gambar tersebut. Ya, bagus. Bagaimana dengan Sally? Coba sebutkan apa saja bentuk-bentuk gaya hidup modern yang bisa kamu amati dari gambar atau tayangan tersebut. Ya, baik, terima kasih. Ya, selanjutnya, Dodi, bagaimana pendapatmu tentang cuplikan gambar yang barusan kamu lihat? Ya, bagus, semuanya bagus. Nah, anak-anakku, ya itulah yang kita lihat di zaman sekarang ini. Ya, begitu banyak kecenderungan hal-hal yang kita lihat akibat daripada perkembangan zaman. Itu yang disebut dengan modernisasi. Modernisasi itu adalah canggih, yang terbaru. Gaya hidup adalah kebiasaan hidup yang terbaru. Nah, tentunya ya kita harus benar-benar mampu mensortir mana kira-kira gaya hidup di zaman ini yang bisa kita ikuti dan mana kira-kira yang kita sortir. Artinya sesuai dengan nilai-nilai agama, adat istiadat yang ada dalam masyarakat. Nah, baik, selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 35 ayat 22 sampai 29. Silakan kamu baca. Kemudian coba kamu identifikasikan bagaimana gaya hidup daripada keluarga Yakub pada saat itu. Ya, silakan. Kejadian 35 ayat 22 sampai ayat 29. Baik, ya Agus. Coba setelah kamu baca Kejadian 35 ayat 22 sampai 29 itu, bagaimana pendapatmu ya tentang Yakub sebagai kepala keluarga? Kira-kira bagaimana gaya hidup mereka di tengah-tengah keluarga dengan anak yang sangat cukup banyak? Ya. Ya, baik. Nah, ada banyak keluarga di zaman sekarang ini ya tidak memperhatikan, tidak memberi peran yang baik di tengah-tengah keluarganya. Nah, jadi kita sebagai keluarga Kristiani, ya keluarga kamu, keluarga si Anu, semuanya harus menanamkan nilai-nilai Kristiani yang tentunya Kristus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Itulah sebagai keluarga Kristen, kita harus mampu mensortir mana kira-kira perkembangan zaman yang harus kita ikuti dan mana kira-kira yang harus kita kikis. Nah, kita memang harus terbuka terhadap perkembangan zaman. Ya, tetapi ya dengan kemampuan intelektual kita harus berhikmat dan bijak mengikuti perkembangan zaman tersebut. Baik anak-anakku, kira-kira apa kecenderungan atau dampak negatif daripada perkembangan zaman ini atau yang disebut dengan gaya hidup modernisasi? Ya, silakan ya diskusi. Baik anak-anakku, silakan Nila. Apa kira-kira kecenderungan negatif daripada dampak gaya hidup modern saat sekarang ini? Ya, makasih. Mega. Ya, bagus. Nah, jadi kita mengenal ada 7 ya kecenderungan akibat daripada perkembangan zaman atau yang disebut dengan modernisasi. Apa saja itu? Yang pertama kita melihat adanya sikap individualisme. Ya, sikap individualisme ini adalah sikap mementingkan diri sendiri, bahkan menutup diri terhadap orang lain. Di media sosial banyak kawannya, beribu kawan di media sosial di dunia maya, tapi di dunia nyata dia tidak memiliki teman. Itu akibat daripada
individualisme akibat perkembangan zaman saat ini. Yang kedua adalah konsumerisme. Nah, dalam tayangan gambar yang kita lihat tadi, ya banyak orang menghabiskan uangnya untuk berbelanja, bukan menjadi suatu kebutuhan, ya, tapi karena keinginan atau gengsi-gengsian. Nah, membeli ya merek handphone yang terupdate, yang terbaru, ya tunjukkan sama kawan, padahal 1 bulan dipakai tidak lagi mau, ya ada yang terbaru itu yang dibeli. Nah, berbelanja, udah banyak bajunya di lemari sampai nggak bisa dipakai lagi, beli. Ya, kemudian ya sikap materialisme. Nah, menjadikan uang atau materi segala-galanya. Maka muncullah orang bekerja sampai mati. Artinya tidak ada waktu istirahat, bekerja terus, mengumpulkan uang terus menerus. Ya, kemudian sikap hedonisme, yaitu bersenang-senang, berpoya-poya, menghambur-hamburkan uang, jalan-jalan ke sana kemari, ya dan lain sebagainya. Nah, ini juga kecenderungannya banyak. Akibat dia suka menghambur-hamburkan uang, berpesta-pesta, akhirnya jatuh kepada narkoba dan juga perlakuan seks bebas. Nah, kemudian selanjutnya adalah liberalisme. Liberalisme adalah gaya hidup yang serba bebas, ya tanpa batas. Kemudian ya kapitalisme liberal. Nah, kita lihat di zaman sekarang ini orang suka bekerja keras, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, berinvestasi, ya bahkan investasi mereka, hidup mereka jaminkan kepada jasa asuransi. Kesehatannya diasuransikan, rumahnya diasuransikan, hartanya diasuransikan. Nah, ini yang disebut dengan kapitalisme liberal. Ya, walaupun ada dampak positifnya, namun dampak negatifnya yang paling cenderung kita lihat. Dan selanjutnya adalah ya sikap elitisme. Nah, sekarang banyak kita lihat orang walaupun kere, ya tapi penampilannya oke. Nah, bersikap, bergaya, ya sok keren, sok elit, ya sok mewah, ya. Karena apa? Zaman sekarang ini orang melihat dari gayanya. Orang tidak melihat isi dompetnya berapa, tapi bagaimana gayanya. Ya, gayanya menunjukkan statusnya. Nah, itulah sebabnya ya tengah-tengah kehidupan kita pada zaman sekarang ini kecenderungan ke hal-hal yang negatif. Nah, baik anak-anakku, itulah yang menjadi kesimpulan pertemuan kita hari ini. Jikalau ada pertanyaan, ya silahkan ditanyakan ya, supaya kita dapat membahasnya kembali. Ya, atau ada yang bertanya, silakan. Baiklah, ya karena waktu kita juga sudah habis. Ya, sebelum ya kita tutup, baik. Ya, Ibu mau bertanya dulu sama si Afgan. Kira-kira apa dampak daripada individualisme? Baik, terima kasih nak. Nah, apa yang kamu lihat ciri-ciri orang atau dampak daripada hedonisme? Silakan, Muriono. Iya, baik. Nah, hedonisme ini akan membawa dampak hal yang baru, yaitu kehidupan manusia yang pakai narkoba dan juga perilaku seks bebas dan lain sebagainya. Nah, jadi ya kita sebagai umat Kristiani tentunya harus sortir. Ya, kita sortir mana kira-kira ya pengaruh teknologi dan kemajuannya yang membawa dampak positif dalam kehidupan kita.
demikianlah pertemuan kita pada saat ini karena waktu kita sudah habis. Nah, sebagai persiapan kamu belajar di rumah, kamu baca materi kita yang selanjutnya adalah relasi bermakna antara keluarga, gereja, dan sekolah. Nah, di mana kita lihat nanti relasi daripada ketiga lembaga ini. Ya, baik demikian. Ya, selanjutnya kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah belajar dengan baik. Biarlah ilmu yang kami pelajari pada saat ini dapat berguna bagi kami. Dan kami semakin kritis Tuhan terhadap perkembangan zaman. Dan dapat mensortir apa yang terbaik demi kemajuan kami dan keluarga. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.